Nah, rata-ratanya itu 8. Ya. Ditanyakannya itu berapa nilai Andi? Nah, ada yang bisa? Enggak? Enggak bisa? Oke. Di sini, ini kan kita sebelumnya sudah menemukan ya, kalau misalkan nilai X-nya itu, nilai jumlah siswanya itu adalah 100, 105. Kok nggak minggir Nah, sih? sekarang, orang Mas Kaisar. Ini Mbak Casan Mbah Mas. nah sekarang kita cari nilai Andinya dulu. Enggak, ini Casan Nah, jawaban yang Mbah. 2. Nah, di sini Terus kita kan ngapain? udah menemukannya rata-ratanya itu 8. Terus ditambah nilai Andri ya. Nilai Andri berarti tadi banyak datanya itu 14. Ditambah Pakai yang ini aja. Aku ngecas jam. Iki nek disenggol gak ngecas. Tadi tuh gini. Nah, harus gitu. Oke. Di sini udah ya nomor 2. Nah, ini kita rata-ratanya udah menemukan ya kalau misalnya rata-ratanya itu 8. Nah, di sini ada 15. Nah, 15 ini jumlah siswa yang 14 ini ya ditambahkan sama si Andri ini ya, jadi 15 siswa. Nah, sama langsung kita eksekusi ya. Eksekusi sama seperti yang ini. Sama yang ini. Sama yang seperti ini pengerjaannya. Nah, ini udah ketemu kan ya. Kalau misalnya rata-ratanya itu udah jadi 8, 15 itu banyak siswanya itu 14 ditambah si Andi jadi 15. Coba sekarang berapa? Ini jadi berapa? Ada yang udah nemu? Diubah seperti ini nih. Ya. Pakai rumus yang tadi, Pak. Ya, pakai yang tadi yang di atas. Oke. Berapa? Tinggal pindahin. 120. 120. 120. Oke. Ya. Coba kita lihat. Nah, benar ya. Jadi pindahkan sama dengan 120. Jadi jumlah nilainya itu 120 ya sama si Andi. Nah, sekarang ditanyakannya itu berapa nilai Andi. Nah, nilai si Andinya aja. Bagaimana ya cara mencarinya? Ada yang tahu? Nah, di sini untuk mencarinya kalian hanya perlu mengurangi ini yang 120 ya, dikurangi yang ini 150. Ya. Jadi yang 120 dikurangi berapa? 105 ya. Nah, berapa? 15. 15. 15, Pak, 15. Oke, benar 15 ya. Nah, jadi nilai si Andi ini nilainya itu 15 ya. Jadi itu anak-anak kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini ya. Jadi jangan bingung, kok ini mah beda gitu ya. Akhirnya kalian jawabnya asal-asalan ya, jangan sampai seperti itu. Jadi dilihat dulu ini udah ada nilainya, ada 14, ada rata-ratanya. Berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya. Rumusnya yang jumlah nilai dibagi banyak nilai. Nah, jumlah nilai dibagi banyak nilai sama dengan rata-rata. Rata-ratanya sudah nemu. Nah, sekarang kita pindahkan aja yang samanya gitu ya. Kalau misalkan ini angka berarti harus digabungin sama yang angka juga. Kalau misalkan X ini huruf, berarti kalian harus digabungin sama yang huruf juga ya. Akhirnya berubah seperti yang ini dan menemukan jawabannya. Seperti itu ya. Oke, dicatat jangan sampai lupa. Oke, kita lanjutkan. Oh, untuk ini ada yang mau ditanyakan tidak?
Tidak? Oke, gak ada ya. Ya, mudah-mudahan kalian semua paham lah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada data tabel merubah ke dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk data tabel ini, ya sudah Bapak sebutkan sebelumnya ya, masih banyak yang kesulitan ya untuk membuat diagram batang gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu diagram batangnya. Nih ya, diagram batangnya. Nah, kebanyakan kalian gitu ya untuk membuat diagram batang itu cuma satu. Ya. Nah, untuk membuat batang ini kalian harus lihatnya itu nilainya dulu. Nah, di sini kan ada nilai UTS, nilai UAS. Nah, berarti batangnya ada 2 ya. Ada 2. Nah, kalau misalkan Bapak tambahkan nilai harian berarti batangnya ada 3. Nah, ada 3 seperti itu ya. Jadi jangan salah satu. Kalau misalkan kalian Pak, kalau misalkan digabung gitu jadinya besar gitu ya. Terus kalau misalkan di buku itu gak cukup. Nah, kalian bisa buatnya itu satu-satu. Satu-satu itu misalkan ini diagram batang nilai UTS. Jadi batangnya satu-satu. Terus nilai UAS batangnya satu-satu. Terus nilai harian batangnya satu-satu seperti itu. Jadi ada 3 diagram batang ya kalau misalkan kalian nggak mau membuat yang diagram itu besar kayak gitu ya. Tuh, jadi membuat diagram ini berdasarkan banyak nilainya terlebih dahulu gitu ya. Kalau nilainya 2 berarti batangnya 2. Kalau misalkan batang nilainya 5, batangnya berarti 5 seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini yang kemarin ya. Yang kemarin masih hangat-hangat gitu ya. Sudah Bapak ajarkan. Nah, di sini yang diketahui ini si Andika sedang mengambil biskuit kakak nih di sini. Semua jawabannya sudah benar, cuman masih ada beberapa yang mungkin kesulitan dalam menjawabnya ya. Nah, di sini sisa biskuit itu Seninnya itu ada 14, Selasa itu 12, Rabu 10, Kamis belum ada, Jumat 8 dan Sabtu itu 4. Nah, ditanyakannya itu misalkan berapa biskuit yang diambil Andika. Nah, kalian kemarin menjawabnya berapa? 8. 8? Berapa? 8. Berapa lagi? 8. Terus berapa lagi? Ayo yang kemarin kalian jawabnya berapa? Oke. Untuk mengetahui berapa biskuit yang diambil Andika ya setiap harinya, ini kalian mengurangi dulu dari misalkan nilai hari Senin dan hari Selasa itu kalian kurangi. Ini 14 dikurangi 12 berapa? 14 dikurangi 12, 2. Terus kalau misalkan yang hari Selasa sama Rabu, berarti 12 dikurangi 10 berapa? 2. Yang Jumat sampai sama Sabtu? 2. Ya, berarti sudah tahu ya kalau misalkan si Andika itu suka ngambil biskuitnya itu berapa? Tiap harinya itu? 2 kayak gitu ya. Nah, sekarang untuk yang mencari hari Kamis. Hari Kamis berarti sisa hari Rabu dikurang 2, hasilnya berapa? 8 ya. Jadi untuk untuk nilai hari Kamis itu sisa biskuitnya itu 8 di sini ya. Ini. Nah, 8. Nah, sekarang kalau misalkan hari Sabtu itu sisa ada 4, kalau misalkan dihabiskan itu sampai hari apa coba habisnya? Minggu. Benar nggak Minggu? Ini 4 ya. Kalau misalkan hari Sabtu, hari Minggu diambil 2, sisa berapa? 2. Sisa 2. Berarti habisnya hari apa? Hari Senin. Hari Senin habis. Hari Senin ya, jangan sampai hari Minggu. Makanya kan di hari Sabtu itu ada 4 ya. 4. Jadi dihabiskan dulu. Diambil 2, hari Minggu sisa 2.
Terus diambil Diambil Senin, lagi 2. yang sisa 2 jadi 0 ya. Jadi habisnya itu hari Senin. Senin. Oke. Kita lanjutkan. Oh, ini nantilah. Sebelumnya dulu. Nah, dari data tabel atau data diagram gitu ya. Data diagram. Nah, ini yang tadi. Nah, kalian kan sudah belajar tentang penafsiran data. Nah, coba kalian kalau misalkan dari diagram ini, apa sih yang bisa kalian dapatkan informasinya? Ada yang bisa? Berapa ya? Berapa? Apa ya kalau informasi yang bisa kalian dapatkan dari diagram ini? Christian? Christian mengacungkan tangan tadi. Ada yang mau? Informasi apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa tidak? Kalau misalkan Bapak nih ya, Bapak misalkan dari data diagram ini, Bapak jadi tahu kalau misalkan si Andika ini suka ngambil 2 buah biskuit. Itu. Coba kalian dari data tabel ini. Apa? Penafsiran data. Coba kalau misalkan kalian lihat tabel tabel diagram ini, apa sih yang bisa kalian pelajari gitu? Apa yang bisa kalian dapatkan? Ada yang bisa? Andika ngabisin biskuitnya selama 8 hari. Oke. Mantap. 8 hari ya. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oke, 8 hari. Terus apa lagi? Itu lagi? 8 hari. Tadi si Andika ngambil biskuitnya itu 2. Nah, banyak biskuit pertama kali itu sebanyak 14 ya di hari Senin. Bisa kayak gitu. Ya. Jadi banyak informasi yang bisa kalian dapatkan ya. Misalkan sisa biskuit di hari Jumat itu 6. Bisa kayak gitu. Sisa biskuit di hari Sabtu 4. Kayak gitu. Oke, kita mulai lanjutkan. Lagi ya. Oke. Nah, di sini kalian sudah belajar ya. Kemarin itu tentang yang persen-persen itu sama Ibu Erika. Nah, coba. Di sini ada diagram lingkaran ya. Di sini ada panen, di sini ada keterangannya nih. Oh ya. Takutnya lupa juga. Mana sih? Nah, ini. Nah, kalian kalau misalkan buat diagram kayak gini ya, si batangnya ini harus beda-beda warna ya. Kalau misalkan nggak beda-beda warna, harus beda-beda bentuknya gitu ya. Jadi diarsir, yang satu nggak diarsir kayak gitu ya. Supaya kalian bisa membedakan, oh yang diarsir ini nilai UTS misalkan. Terus yang nggak diarsir ini nilai UAS seperti itu. Nah, di sini juga Bapak dibedakannya warnanya, nilai UTS itu warna biru dan nilai UAS-nya itu warna orange kayak gitu ya. Kalau misalkan nilainya ada 3 misalkan, berarti yang ketiganya itu warna apa dikasih warna yang lain gitu ya. Kalau misalkan enggak, di arsinya itu misalkan dari atas ke bawah. Oke. Nah, biar gampang. Oke, sekarang kembali lagi ke ini diagram lingkaran. Di sini datanya itu ada jagung, kacang, tomat, cabai. Jagung yang warna biru, kacang yang warna coklat, tomat yang abu-abu, dan cabai yang warna kuning. Nah, di sini total panennya itu jika dijumlahkan itu 180. Nah, sekarang untuk mencari tahu persentase dari ini, kemarin kan kalian sudah belajar ya cara mencarinya. Itu
Bagaimana rumusnya? Untuk mencari persentasi? Saya masih ingat? Masih hangat ya, masih kemarin. Minggu kemarin. Saya masih ingat gak? Cara mencari persentasi. Ada yang masih ingat gak? Nilai dibagi banyak nilai dikali berapa? Ayo, ada masih ingat gak? Apa lupa? Padahal baru loh. Ini ya, Bapak tunjukkan saja. Nih, rumus persentasi. Nilai data dibagi jumlah data dikali 100. Ya. Nilai data dibagi jumlah data dikali 100. Ini persentasi ya. Nah, lalu ada yang kedua. Yang kedua yaitu apa ya? Rumus derajat. Kalau misalnya derajat berapa? Rumusnya kayak gimana? Nilai data dibagi jumlah data dikalinya berapa? Kalau misalkan lingkaran itu berapa derajat sih? 360 derajat. 360 derajat. 360 derajat. Nah, berarti dikalikan 360 derajat. Ya. Nah, ini yang persentasi, yang ini derajat ya. Persentasi kan paling besar itu sampai berapa? 100% ya. 100%. Nah, 100%. Jadi dikalikannya juga 100. Kalau misalkan derajat kan paling banyak itu 360 derajat. Jadi dikalikan 360. Seperti itu ya, ingat-ingat. Jangan sampai lupa. Takutnya kalian tukar-tukar. Persentase 100, derajat itu 360. Nah, sekarang jika di sini yang jagung dulu ya, di sini ada 90 nilai jagung. Nah, coba kalian cari persentasinya. Coba ada yang bisa? Kira-kira yang jagung ini berapa persen ya? Nilai datanya itu yang 90. Nah, ini nilai datanya. Ini jumlah data semuanya ya. Nah, berapa? 200. Berapa? 180 dibagi 90. Ya, 90 dibagi 180 ya. Ini yang di sini. Yang di sini. Berapa? Ada yang bisa? Oh, 200, Pak. 200. Raca 200. Siapa lagi? 50. Siapa lagi? Ayo yang sudah mencoba. Ingat ya, matematika itu harus dicoba. Kalau misalkan nggak dicoba, kalian nggak akan pernah bisa. Ini Bapak juga coret-coret tuh. Coret-coret Bapak juga. Kalau nggak percaya mah ya. 200. 250. Tadi berapa lagi? Aku 50. Oke, sekarang kita buktikan ya berapa ya kira-kira persentasi dari nilai jagung ini. Oke. Nah, berarti 90 dibagi 180 dikali 100 ya. Kalau misalkan 200. 200, Berubah Pak. semua 200. Friendly nomor 1. ini mah harus ditunjukkan cara pengerjakannya ya. Bentar. Oke.
Di sini Bapak tunjukkan ya. Nih, 180 dibagi 90. 90. Kalian kayaknya ketuker ya. Dibagi 90 180 kan harusnya 90 dibagi 2 dikali 100, 180 dikali 100. 100. Ini kan ya, 90 dibagi apa? Dibagi 180 dikali 100. 90 dibagi 90 hasilnya 2. 2 dikali 100, 200. 50. Gi. 1. Ini 90 dibagi 180. Ya, Oh iya benar 50. berapa? 50. Kalau 90 Astagfirullah. 90 per 180 disederhanain jadi berapa? Kalian sudah belajar penyederhanaan belum? 2. 1, 3. Belum ya? 90 dibagi 180 dikali 100. 90 dikali 100 jadi berapa? Apa, Pak? 90 dikali 100 jadi berapa? Jadi 9.000 ya. 9.000. Iya. Akhirnya 9.000 dibagi 180. Amin. 50. Berapa? 50. 50? Coba kita lihat. Bentar. Nih. Mana? Nggak ada jawabannya ya. 50 dibagi. Benar ya, kalau misalkan jawaban ini gimana nggak ada jawabannya tuh lupa. Ini 50 ya. 50. 90 dibagi 180 dikali 100 itu 50 ya. Berarti ini berapa persen? 50? 50%. 50% ya. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini sendiri udah kelihatan ya setengahnya. Iya. Setengahnya ini setengahnya gitu ya. Jadi 50%. Nah, sekarang kalau misalkan derajat, berapa derajat coba kira-kira? 180. Langsung ke 180. Oke. Nah, ya, kalau misalkan untuk yang jagung ini benar itu derajatnya itu 180 ya. 90 dibagi 180 dikali 360 sama dengan 180. Kalau misalkan yang 50 ini? Ada yang tahu? Ya, nanti kalian bisa mengerjakannya di rumah masing-masing ya. Untuk yang ini. Tetapi ya, untuk cara pengerjaannya itu seperti ini ya. Jadi kalau misalkan persentase itu dikalikan 100, kalau misalkan derajat itu dikalikan 360 ya. Oke. Oke, anak-anak mungkin itu ya review pembelajaran kita hari ini. Cuman bentar ya. Cuman bentar. Nah, coba ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk pembelajaran matematika. Beneran tidak ada. Tapi kalau misalkan tidak ada, nanti kalau misalkan Bapak kasih soal, nggak mau ada yang salah. Ya. Oke, jika tidak ada, tidak apa-apa ya. Tapi kalian harus mencoba lagi ya. Kalau misalkan matematika itu, ya kalau misalkan ada rumusnya, kalian harus coba ya. Biar kalian bisa, kalau misalkan kalian menulis aja, misalkan menulis rumusnya ini, tapi kalian nggak mencoba rumusnya itu, nah kalian nggak akan pernah bisa gitu ya mengerjakan soal matematika kayak gitu. Ini di sini juga Bapak sama kalian itu sambil coret-coret, coret-coret di kertas tuh. Sama kayak gitu ya. Soalnya kalau misalkan matematika itu harus dikerjakan ya, harus dicoba gitu ya, supaya kalian menemukan jawabannya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, untuk tugas hari ini nanti akan Bapak share di grup ya, untuk latihan soal saja. Sama mungkin nanti untuk
kantung tugasnya juga bakalan Bapak share di grup. Apalagi ya? Mungkin itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Ya mungkin sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya gitu ya, di pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk matematika kalian harus latihan terus supaya kalian pintar. Apalagi kalian sebentar lagi mau menginjakan kaki di sekolah menengah pertama ya, mau ke SMP ya. Nanti kalian juga bakal bertemu soal-soal yang seperti ini nih pas di SMP ya. Jadi disiapkan, jangan sampai lupa. Tes. Oke. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali ya untuk kita senantiasa menjaga kesehatan ya. Olahraga secara rutin, makan yang bergizi supaya kalian semua sehat dan kuat gitu ya. Terus jangan lupa karena kondisi kita yang masih pandemi, kalian harus menerapkan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Mesti ingat tiap hari suka mendengar ya. Memakai masker. Oke. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci Mengurangi tangan, Mobilitas. Mencuci tangan. ya, Menghindari terus mobilitas. mobilitas, mencuci tangan. membatasi mobilitas, menjauhi Kerumunan. 5 ya, jangan sampai lupa. Nah itu. Jadi kalian harus menerapkan protokol kesehatan ya supaya pandemi ini berakhir. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara langsung di kelas ya. Siapa yang udah rindu ke kelas? Aku. Aku. Tapi kalian kayaknya kalau misalkan pas udah normal, udah bangkunya udah beda deh, udah ke SMP ya, bukan ke SD lagi. Oke, anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian semua sudah menyimak pembelajarannya dengan baik gitu ya. Untuk video rekaman ini nanti Bapak akan upload ke YouTube, jadi bisa kalian tonton kembali ya. Kayak gitu. Udah tahu kan YouTube Bapak mah ya? Ya bisa kalian lihat. Tahu. Udah subscribe. Ansap. Oke. Coba yang ansap. Oke, terima kasih anak-anak semua. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan program ini dengan aktif. Oh iya, foto dulu. Foto dulu. Yeay. Ya foto lah bisa lah. Yeay. Kalian mau foto gak? Foto dulu ya. Oke, foto dulu ya. Coba kalian mana ini muka-mukanya nggak kelihatan. Prabu bengong. Mana ini Buka-buka nggak muka. kelihatan. Ayo. 1, 2, 3, cekrek. Yang udah mandi foto dulu kan biar kelihatan ganteng. Biar kelihatan ganteng, biar Belum kelihatan mandi. cantik. Sus. Siapa yang belum mandi? Yang belum mandi diharapkan kameranya ditutup ya. Yang belum mandi kameranya ditutup. Ini yang belum buka kamera, Intania, Keisha, Ripa, Seika, dan Pak Reza. Reja. Belum Saya, ada Pak kemana Reza. nih? Yo, buka. Ayo. Ayo. Ayo kapan lagi berfoto-foto sama Bapak ya? Diam-diam menyukai. Cici nggak nyanyi? Itu eta yang suka TikTok kan? Bukan. Oke. Ya. Langsung pergi siapa? Oke, Ripa udah Buruan 4 menit lagi. kelihatan. Oke. Siap ya? Siap bergaya? Tanya harus kayak gini, Pak. 1, 2, 3. Oke. Gaya paling cantik, paling ganteng. 1, 2, 3. Oke. Gaya paling jelek sedunia. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Tugasnya nanti dikerjakan. Oke? Siap. Bye-bye. See you next time. Bye. Next time. Silakan kalian bisa meninggalkan room ini. Ya, dadah. Meninggalkan dunia. Woi. Prap. Tinggalkan dulu dunianya. Kak, on audio, Kak. Silakan istirahat ya. Udah, Ya, Bapak. tinggalkan dunia. Ya.